Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin anggaran selanjutnya, yaitu anggaran persediaan atau inventory. Di mana anggaran ini akan menggambarkan kira-kira berapa sih kebutuhan yang atau dana yang kita butuhkan untuk di inventory. Karena kaitannya apa? Ini terkait dengan berapa yang harus kita beli, berapa yang kita simpan, lalu kaitannya nanti kita punya utang berapa, pembelian secara kredit atau tunai. Nah, inventory ini menggambarkan kira-kira setidaknya kita butuh berapa sih di akhir untuk jaga-jaga supaya operasional kita tidak terganggu. Nah, ketika ngomongin tentang anggaran persediaan atau inventory, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dari segi anggaran persediaan. Anggaran persediaan ini akan berkaitan dengan jumlah kebutuhan yang persediaan yang mereka butuhkan dalam satu waktu. Didapat dari mana? Biasanya kita ada target nih, target persediaan akhir. Target persediaan akhir ini biasanya ditentukan oleh perusahaan, berapa persennya, 5%-nya, 10%-nya. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, target persediaan ini nantinya akan dikalikan dengan, biasanya dikalikan berapa? Katakanlah pada periode selanjutnya kita asumsi estimasi kita ada 1000 unit yang terjual. Nah, dari 1000 ini kita targetnya berapa? Gitu. Nanti ada di ini. Nah, terus kalian tambahkan atau kalian kalikan dengan harga pokok penjualan, baru akan ketahuan jumlah kebutuhan persediaan itu berapa. Nah, nanti juga ketika sudah tahu nih, saya butuh berapa sih persediaannya, baru saya masuk ke yang kedua, anggaran pembelian. Karena ini kaitannya dengan apakah saya akan membeli semuanya, ataukah saya melakukan pembelian tunai, atau yang dinamakan pembelian secara kredit. Di anggaran pembelian ini nanti kita akan ada jumlah persediaan yang dibutuhkan, jadi tinggal kita tarik dari atas, lalu persediaan awal. Nah, maksudnya persediaan awal gimana? Misalnya nih, pada kuartal 1 saya masih punya sisaan dari tahun sebelumnya. Kita masukkan di sini. Kan kalau kita udah punya persediaan awal, otomatis yang harus dibeli itu nggak semuanya, dikurangi. Jadi persediaan awal ini menggambarkan kita masih punya tabungan berapa sih terkait dengan persediaan. Nah, habis itu ada yang namanya pengeluaran atas pembelian persediaan. Ini akan berkaitan dengan berapa sih yang kita keluarkan untuk hutang kita, untuk pembelian persediaan kita secara tunai. Lalu pembayaran utang atas pembelian persediaan. Itu berkaitan dengan berapa sih jumlah persediaan yang kita beli secara kredit. Nah, tinggal ditambahkan akan menjadi total pengeluarannya berapa. Lalu ada anggaran utang dagang, di sini berkaitan dengan berapa yang kamu beli secara kredit, dan itu nanti akan ditambahkan utang-utang sebelumnya. Karena kan nggak mungkin pada sebuah anggaran itu utang sebelumnya kita keluarkan. Pasti kan ada utang sebelumnya, kita kumpulkan berapa yang harus kita bayarkan. Gitu. Itulah inventory. Berkaitan dengan berapa kebutuhan persediaan, pembeliannya berapa, lalu diikuti dengan berapa kita punya utang kepada supplier. Oke, sampai di sini dulu untuk terkait anggaran inventory. Kita akan masuk ke anggaran selanjutnya. Terima kasih.